Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis nomor 238. Ibunya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini termasuk sahabat muda. Ya, beliau umur 10 tahun sudah menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Usia 10 tahun. Kelas, kalau kita sekarang kelas 4 SD. Ya. Kelas 4 SD sudah siap melayani Nabi, ya, termasuk membawa sandal beliau, membawakan air. Kalau Nabi ke belakang dibawakan air, begitu ya. Itu adalah sahabat Anas, pelayan setianya Nabi. Sehingga saking dekatnya dengan Nabi, sahabat Anas ini banyak meriwayatkan hadis. 10 tahun ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi menemani Nabi, melayani Nabi selama 10 tahun sampai Nabi wafat. Ya, pelayan setia. Tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu sahabat Anas. Ya. Ya, buahnya banyak sekali keberkahannya. Ya, salah satunya adalah banyak menghafalkan hadis, tercatat sebanyak 2.286 hadis di kitab hadis. Itu rawinya adalah sahabat Anas bin Malik. Dan sahabat Anas usianya panjang. Ya, beliau didoakan Nabi agar usianya panjang, anaknya banyak, hartanya banyak. Didoakan Nabi, ya. Jadi melayani Nabi, di awal melayani Nabi itu Nabi doakan supaya Anas diberkahi, di usianya dipanjangkan, anaknya banyak, hartanya banyak. Ya, maka sepeninggal Nabi betul Anas bin Malik usianya 20 tahun, kemudian tumbuh menjadi seorang pengusaha kayak pertanian. Ya, kemudian banyak kebun dan memang anaknya banyak.
Ya, beliau wafat tahun 93 Hijriah. Ya, berarti usianya 103 tahun, Bapak Ibu sekalian. 100 tahun lebih, ya, usia panjang didoakan Nabi tadi, usianya 100 tahun lebih. Anaknya 125, ya. Ya, anaknya 125, usianya panjang, hartanya banyak. Nah, itulah ya, berkah 10 tahun nempel kepada Nabi terus itu berkah sekali. Itu anaknya banyak dan menjadi apa? Tabiin, para ulama itu Anas bin Malik. Ya, Masya Allah ini ya. Jadi kalau Nabi sudah mendoakan, wah itu sudah. Qala berkata sahabat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Ini kalau kita baca terjemahnya itu banyak ini menerjemahkan, ya, itu diartikan tidak sempurna iman seseorang, salah seorang di antara kalian, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu terjemahannya begitu kalau kita baca di terjemahan-terjemahan. Nah, ini menurut guru saya ini tidak tepat terjemahan seperti itu. Karena struktur nahwunya itu ya, gramatikalnya tidak tepat diartikan seperti itu. Ya, tepatnya adalah la yu'minu, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya, tidak, imannya tidak sampai derajat sempurna ya. Ya, tidak sampai kamil, al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, ya, kita termasuk ini umatnya Nabi. Hatta yuhibba, sehingga dia mencintai li akhihi, untuk saudaranya. Jika bukan mencintai saudaranya, tapi mencintai untuk saudaranya. Apa yang dicintainya? Ya, objeknya apa? Jadi kalau gramatikal itu ada apa? Ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya, sama kalau nahwu juga seperti itu, bahasa Arab juga seperti itu. Dan objeknya apa? Objeknya adalah sesuatu, apapun. Bukan objeknya mencintai saudaranya. Kalau diartikan tadi kan tidak beriman dengan iman sempurna seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya. Kalau diartikan seperti itu, saudaranya menjadi objek. Padahal di sini bukan objek saudaranya itu. Ya, sehingga dia mencintai li akhihi, untuk saudaranya. Apa yang dia cintai? Objeknya mana? Objeknya ini, sesuatu, apapun. Nah, ini ya, jadi objeknya itu sesuatu itu. Dia senang pada sesuatu untuk saudaranya, ya, yuhibbu, yang dia senang juga, yang dia cinta sesuatu itu linafsihi, untuk dirinya sendiri. Ya, begitu ya. Jadi itu, maka guru saya kalau terjemahan umum itu redaksinya harusnya hatta yuhibba akhahu ma yuhibbu li nafsi. Gitu ya. Jadi ma-nya bukan jadi maf'ul bih, tapi nanti menjadi ma masdariyah. Nah, kalau ini li akhihi, ma-nya maf'ul bih, itu apa? Objeknya itu ma. Ya, itu sedikit ya, supaya kemudian apa namanya? Saya mengikuti pengertian atau terjemah dari guru saya. Jadi tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia bisa mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Ya. Misalkan apa? Ya. Misalkan kalau kita senang ya bahwa usaha kita itu sukses. Maka kalau ada saudara kita sukses, kita ikut senang. Nah, jadi sukses itulah ya.
Kemudian kalau ada kita berdagang, senang kalau dagangan kita itu laku, senang kalau dagangan kita itu beruntung. Maka kalau saudara kita dagang beruntung, laku beruntung, kita ikut senang. Nah, tentu ini akan membebaskan diri kita, hati kita dari hasad. Hasad itu kebalikan. Hasad itu kita tidak senang kalau saudara kita beruntung. Atau saudara kita beruntung nggak senang. Saudara kita sukses nggak senang. Itu hasad. Kebalikan dari hati sebelumnya. Jadi ini terbalik. Jadi kalau saudara kita senang, kita ikut senang. Saudara kita sukses, kita ikut senang. Kenapa? Kalau kita sukses, kita senang. Gitu. Saudara kita kaya, kita ikut senang. Kenapa? Kalau kita kaya, kita senang. Meskipun kita nggak kaya. Nah, gitu ya. Jadi jangan nunggu kita kaya sama dengan dia kaya, baru kita senang. Tidak. Ya. Saudara kita berdagang, untung banyak, kita senang. Karena kalau kita dagang untung banyak, kita juga senang. Itu. Kebalikannya, kita juga tidak senang kalau sesuatu itu kita tidak senangi. Itu terjadi pada saudara kita juga. Kita tidak senang kalau kita celaka. Maka kita juga tidak senang kalau saudara kita celaka. Gitu. Jadi itu artinya ya, dalam sekali ini ya. Selesai semua kalau ini diamalkan. Kalau ini dijalankan oleh umatnya, persaudaraan muslim itu akan baik sekali. Ini kan menyelamatkan hati dari apa? Dari iri dengki. Nggak mungkin iri dengki kalau seperti ini. Ya. Kita senang kalau kita sedang tawaf, ya, ini yang berhaji atau umroh, tawaf, kemudian kita bisa mencium Hajar Aswad. Senang kan kita? Maka kalau kita, ya, saudara kita bisa mencium Hajar Aswad, kita juga ikut senang. Meskipun kita tidak bisa menciumnya. Jangan kemudian kita juga berburu, ya, kita nggak senang karena saudara kita sudah bisa mencium, saya kok nggak bisa mencium. Maka usaha keras kemudian sampai desak-desakan, sampai sikut sana, sikut sini. Ya. Kenapa? Ya saudara bisa kok saya nggak bisa gitu, nggak begitu. Karena saudara kita bisa mencium Hajar Aswad, kita juga ikut senang. Kita berusaha nggak bisa ramai seperti itu, wah udah berusaha nggak bisa sudah. Yang mencium saudara-saudara kita semua itu, kita juga ikut senang. Nah, jangan kemudian sikut. Kita menyikut supaya kita ikut bisa mencium Hajar Aswad, itu apa itu? Jadi kita menyikut saudara kita supaya kita bisa mencium Hajar Aswad. Kita mendorong saudara kita supaya kita bisa mencium Hajar Aswad. Artinya apa itu? Tidak mengamalkan hadis ini. Ya. Menyakiti saudara kita, sikut kan sakit ya. Dorong kan sakit, bisa jatuh itu. Bisa kerinjek lagi, bisa tidak diinginkan nanti keinjek-injek seperti itu. Ya, karena kita bernafsu ingin mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu sunnah. Sementara menyikut saudara kita itu haram. Ya, ini terjadi. Wah, itu kadang-kadang itu ya emosi kadang-kadang itu ya. Nah, seperti itu artinya apa? Artinya belum mengamalkan hadis ini. Seolah-olah itu keutamaan. Padahal menjaga keselamatan saudara kita itu keutamaan itu. Ya. Menjaga supaya kita tidak menyakiti saudara kita itu keutamaan. Ya, ini Nabi ya, Insya Allah. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kita lanjutkan. Wa anhu, dan dari sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Unsur, tolonglah akhaka saudaramu, zaliman, baik dia zalim, au mazluman, atau dia terzolimi. Nah, itu kan sabda Nabi ini. Maka wajar kemudian sahabat bertanya, ya,
Faqala rajulun, maka bertanya ya seorang laki-laki ya sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu, aku akan menolong saudaraku ya saudara tadi yang disebut Rasulullah, tolonglah saudaramu, aku akan menolongnya. Idza kana, ketika dia mazluman, dalam posisi terzolimi. Terzolimi misalkan sedang di apa ya, dianiaya orang ya, dipukuli ya, posisinya terzolimi, aku akan menolongnya, aku usaha untuk menolongnya. Aro'aita, bagaimana pendapat engkau ya Nabi, maksudnya bagaimana ya Rasulullah, ingkana zoliman, ya sekiranya dia itu zolim. Tadi Rasul kan menyebutkan, tolonglah saudaramu, baik dia zolim maupun terzolimi. Ya. Maka dijawab oleh Nabi. Nah, sobat. Aro'aita, bagaimana pendapat engkau ya Nabi? Maksudnya ini sahabat menanyakan, bagaimana ya Nabi? Ingkana zoliman, sekiranya saudaraku itu pelaku zolim, kaifa ansuruhu, bagaimana aku menolongnya? Gitu. Kalau terzolimi kan jelas posisinya terzolimi, kita tolong. Nah kalau posisinya zolim bagaimana? Seperti kita lah, kita pasti nanya seperti itu. Kalau didhawuhi Nabi seperti itu, kita nanya mungkin ya. Qala, bersabda Nabi, menjawab Nabi. Jadi Nabi itu kalau ditanya apapun dijawab, itu Nabi. Tidak pernah Nabi itu meremehkan ya pertanyaan sahabat sekecil apapun, itu dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang memuaskan ya, tidak asal menjawab. Qala, bersabda Nabi menjawab pertanyaan sahabat, tahjuzuhu ya, tahjuzuhu ini engkau mencegahnya, engkau menghalanginya. Maka isim fa'il dari tahjuzu adalah hajizun. Ya, hajiz. Ya, ini isim fa'il itu Pak, hajiz. Engkau mencegahnya, mencegahnya, au tamna'uhu, atau engkau melarangnya, minaz zulmi, dari perbuatan zalim. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu ya, kalau engkau cegah dia dari berbuat zalim, maka itu adalah nasruhu, itu adalah pertolongan untuk dia. Jadi ketika ada saudara kita mau mukul, ya kan, ya mau mukul, kita tahan, jangan. Nah itu kita menolong dia, karena kalau dia mukul, dia zolim. Kalau dia zolim, maka dia merugikan dirinya sendiri. Kenapa merugikan dirinya sendiri? Karena dia akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Dia akan dihitung dan kemudian dibalas oleh Allah di yaumil hisab. Kita kan tidak ingin saudara kita celaka. Termasuk kita juga ingin saudara kita selamat. Bagaimana cara saudara kita selamat? Kita tahan dia dari berlaku zalim. Jangan dipukul. Gak jadi mukul. Berarti kita menolong dia. Menolong yang memukul tadi. Itu contoh. Ada saudara kita yang mau ke tempat maksiat, dia jalan kemana? Tanya gitu ya. Mau ke sana tuh, mau main, mau ke klub atau mau dugem. Jangan. Ya kita tahan. Enggak, aku dukung, pusing saya di rumah. Udah kita main catur saja, misalkan itu ya. Sudah, itu menahan dia daripada main dugem, itu diajak main catur kan begitu. Daripada dia main dugem, mending kita ajak pingpong kan begitu, selesai. Udah dia capek, pulang dia. Kita menahan, kita menolong dia itu. Jadi pingpong itu bisa jadi sarana pertolongan itu Pak. Daripada dia kelayaban, ya kemudian nggak jelas, ya kemudian malah tadi itu mabuk atau ke tempat maksiat. Mending yang positif, sehat jadi. Ya, jadi itu cara kita menolong saudara kita yang berlaku zalim adalah dengan mencegahnya. Mencegah tidak jadi melakukan kezaliman.
Ya, kalau kita tidak cegah, dia berlaku zalim, kemudian kita mau kemana? Mau ke dugem, urusan kamu. Nah, itu berarti kita membiarkan dia, kita tidak menolongnya. Berarti kita apa? Membiarkannya. Kita tidak mencintainya. Ya. Jadi kita tidak ingin dia selamat. Maka itu jadi lengkap. Jelas ya. Jadi yang dizolimi kita tolong semampu kita, ya. Yang mau berbuat zolim kita cegah semampu kita. Udah kita tahan-tahan, jangan-jangan ya, daripada ke sana mending kita apa gitu, nggak mau. Ya, kita udah cegah seoptimal mungkin kita cegah, dia tetap saja bablas, itu urusan dia. Ya, tapi kita sudah mengamalkan petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini luar biasa ya. Dia masuk Islam pada saat perang Khaybar, yaitu pada tahun 7 Hijriah. Kemudian nempel kepada Nabi hanya 3 tahunan, tapi menghafalkan hadis sebanyak-banyaknya. Setiap apa saja perkataan Nabi yang beliau ketahui selalu dihafalkan. Dan itu ada doanya Nabi kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu bisa luar biasa seperti itu karena doanya Nabi juga. Ya, itu digaransi sama Nabi. Ya, jadi menjaga hadis banyak sekali ini. Meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Hampir 2 kali lipatnya sahabat Anas. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Itu nama aslinya Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Haknya seorang muslim, alal muslimi yang wajib bagi muslim yang lain. Jadi ini ada hak dan kewajiban. Ada khamsun, yaitu ada 5. Hak dan kewajiban sesama muslim ada 5. Yang pertama, raddus salami, yaitu menjawab salam. Ini menjawab salam hukumnya wajib. Ya, apabila ada saudara kita muslim memberikan salam kepada kita sendirian, posisinya wajib menjawab. Karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum, minimal tuh. Lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan minimal sama, lebih baik lagi. Jadi kalau Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam, minimal. Ditambah Waalaikumsalam warahmatullahi, lebih baik lagi. Lebih baik lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya berjamaah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi salah satu di antara kumpulan orang, misalkan ada yang lewat, Assalamualaikum, ada yang jawab Waalaikumsalam, itu sudah cukup, 1 orang. Menjawab semua juga baik. Itu kalau fisik ya. Nah kalau di WA ini kadang-kadang di WA itu ya, di WA itu wallahu alam itu kan ada yang Assalamualaikum gitu kan, itu kan saking banyaknya itu ya, yang salah satu menjawab Waalaikumsalam sudah cukup. Jangan sampai diem semua. Assalamualaikum, ya, tanya gitu diem, itu kan kasihan. Ya, udah salam-salam, jawablah minimal Waalaikumsalam. Nanti apa jawabannya? Gitu ya. Jawabnya di dalam hati ya, padahal itu ditulis di WA, mestinya dijawab juga di WA. Jadi kalau ucapan jawab ucapan,
tulisan juga jawab tulisan mesti kita menulis surat misalkan. Itu juga jawabannya juga waalaikumsalam. Itu hak saudara kita. Kalau kita tidak jawabnya, berarti kita tidak memenuhi haknya. Kewajiban kita tidak jalankan. Nah, salam ini dijawab. Kalau tidak dijawab, khawatir nanti timbul kemadharatan, timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Karena doa itu kemudian assalamualaikum, semoga kedamaian, keselamatan ya terlimpahkan kepada engkau, warahmatullahi, dan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan berkahnya. Kok diem saja, nggak dijawab? Berarti apa? Tidak menginginkan keselamatan dari Allah, tidak menginginkan rahmatnya Allah, tidak menginginkan keberkahannya Allah. Nggak mau jawab. Jawab, waalaikumsalam, dan juga engkau. Gitu. Itu adalah hak saudara kita. Wa iyadatul maridi, dan menjenguk saudara kita yang sakit. Nah, apalagi kalau sudah 3 hari. Kalau sakitnya lebih dari 3 hari itu haknya untuk dijenguk. Tapi kalau sehari ya oh belum gitu. Udah sehari udah sehat ya sudah. Kok sudah sehari nggak nampak? Kemana ini? 2 hari nggak nampak. 3 hari sakit, itu haknya untuk dikunjungi. Oh 3 hari kemana nih? Nggak nampak ini. Oh ternyata sedang apa namanya konsinasi atau sedang apa? Sedang rapat di hotel. Ya sudah nggak usah dikunjungi. Nah kalau sakit, apalagi di rumah sakit, maka haknya untuk dikunjungi. Nah, mengunjungi pakai WA. Sekarang kunjunginya pakai WA. Ya. Ya. Kalau dulu nggak ada WA ya. Jadi dulu kunjungi. Kalau Nabi itu mengunjungi yang sakit, baik Muslim maupun tidak Muslim, itu Rasulullah kalau mendengar ada yang sakit, beliau langsung kunjungi itu. Ya, satu ketika ada seorang Yahudi, ya, seorang Yahudi yang dia itu kerjaannya itu nyapu masjid, tapi tidak Islam. Nyapu masjid Nabawi, tapi tidak Islam, muslim, nyapu dia, rajin, tapi belum Islam. Nah, satu ketika tidak nampak oleh Nabi, sakit ini. Jadi Nabi itu kalau dengan non Muslim itu tidak ayo masuk Islam, nggak begitu. Ya, Nabi itu dengan akhlak. Satu ketika ini kemana kok nggak ada ini biasanya nyapu. Sedang sakit ya Nabi, maka Nabi sholat selesai langsung dikunjungi. Ya, nah dengan itulah kemudian Yahudi tadi masuk Islam. Ini bukan diajak dengan dakwah, dengan dalil, oh inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar adalah Islam, kalau enggak neraka gitu. Enggak begitu. Adalah dengan akhlak. Itu tadi begitu dia sakit, yang pertama kali mengunjungi itu Nabi. Wah Yahudi ini mas, udah ini memang benar-benar ini sudah syahadat ya, itu Nabi. Satu ketika lagi ya di kisah yang lain, Nabi setiap ke masjid ya itu selalu diludahi, karena bencinya kepada Nabi. Ini orang yang benci, saking bencinya itu diludahi terus. Setiap jalan ludah, setiap jalan. Nah satu ketika beliau jalan nggak ada yang ngeludahin. Yang ngeludahin mana? Tidak ada. Kemudian beliau lanjutkan untuk selesai sholat, kemudian nanya kan, biasanya orang di sini kemana nih? Sedang sakit ya Nabi. Ya, maka beliau datangi untuk dikunjungi sakit itu. Kemudian setelah dikunjungi yang sakit tadi masuk Islam. Itu cara ya apa? Memang Nabi itu adalah diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu dalam Al-Qur'an itu. Dan sungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim. Engkau punya akhlak yang sangat baik, sangat agung. Itu akhlaknya Nabi. Ya. Kita kan pilih-pilih. Nah, kalau ada yang pilih-pilih itu ya nggak benar tuh. Pilih-pilih yang sakit siapa nih pilih-pilih dikunjungi ya. Nabi itu tidak pilih-pilih. Muslim tidak Muslim sakit beliau kunjungi. Ya. Karena memang akhlak itu. Wattiba'ul janaizi, dan mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah itu haknya Muslim. Ya. Tapi ini fardu kifayah.
Jangan sampai nggak ada yang ngantar sama sekali ya. Ada yang meninggal, biarkan aja gitu ya. Ya, itu nggak mungkin. Itu semua berdosa. Ya, tapi ada yang mengantar, hak kita, haknya dia juga kita antar. Ya. Tapi ini tidak kemudian kalau tidak mengantar dosa tidak. Tidak ada yang mengantar sama sekali baru itu dosa. Ya. Tapi sebaiknya kalau tidak ada halangan, tidak ada uzur, ya punya kesempatan, ya ngapain tidak kita antarkan sampai ke liang lahat. Jadi mengantar jenazah itu bukan dari rumah ke musola, bukan dari rumah ke masjid, tapi dari rumah ke ke liang lahat atau dari masjid ke liang lahat. Jadi ke liang lahatnya itu yang dimaksud mengantar jenazah. Bukan mengantar dari rumah sakit ke rumah, bukan. Tapi dari rumah atau tempat dia sampai ke liang lahat. Itu mengantar jenazah. Sampai dikuburkan. Wa ijabatud da'wati dan memenuhi undangannya. Terutama undangan walimatul arus. Yaitu walimah nikah. Resepsi pernikahan. Jadi kalau kita diundang, tidak ada halangan, wajib hadir. Ya, tidak ada halangan nih. Ya, nggak ada halangan, nggak ada apa-apa kok. Ya, nggak hadir. Halangannya apa? Main pingpong, nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya, harus hadir. Ketika diundang apa? Nikah. Ini wajib hukumnya. Kalau yang lain, misalkan tidak nikah, apa misalkan sunatan atau apa ya, walimah tasmiyah, misalkan memberi nama, kadang-kadang akikah gitu ya. Tapi kalau walimatul arus ini satu yang wajib ini, yang hadir itu adalah undangan pernikahan, resepsi pernikahan. Itu haknya untuk kita datangi. Kalau tidak ada halangan, tidak sakit, ya kalau ada halangan ya enggak gitu ya. Ini enggak ada halangan sama sekali. Halangan yang levelnya wajib juga. Jadi kalau halangannya levelnya sunnah, tidak halangan. Atau halangan itu bisa diwakilkan misalkan, itu tidak halangan, tidak boleh jadi halangan. Misalkan mengantar anak sekolah, jadi halangan. Maaf ya, saya nggak bisa hadir karena mengantar anak sekolah. Misalkan mengantar anak sekolah itu bisa diwakilkan, bisa. Misalkan begitu, mengantar anak sekolah kan bisa istrinya atau bisa Pak tolong Pak Gojek misalkan kan bisa. Jadi jangan itu dijadikan halangan. Yang boleh adalah halangan yang levelnya juga wajib. Apa nggak tahu misalkan apa? Bayar utang kali ini, misalkan gitu ya. Bayar utang itu wajib. Tiba saatnya, ya deadline waktu, hari itu juga harus dibayar dan dia harus ke sana, harus pergi misalkan. Ditunggu jamnya jam 11. Janjian jam 11. Bayar utang ini wajib. Maka ya jam 11 nikah di sini. Ke sana kayaknya nggak nyampe. Nah itu levelnya sama. Tapi kalau levelnya di bawah itu tidak boleh menghalangi kita untuk tidak menghadiri undangan pernikahan. Adapun undangan yang lain itu sunnah. Nah itu haknya saudara kita. Watasmitul atisi dan mendoakan orang yang bersin. Ketika bersin, cacing ya apa itu bersin ya? Tadi itu kayak bersin ya. Bersin ya, maka kita doakan. Dengan syarat dia membaca hamdalah. Jadi ketika dia bersin, alhamdulillah gitu ya. Kita doakan. Itu haknya dia. Doakan bagaimana? Yarhamukallah. Jadi ketika ajing, alhamdulillah. Kemudian yarhamukallah. Kita doakan dia yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Dan yang bersin tadi membalas juga yahdikumullah wa yuslihu balakum. bersin terus berarti flow dia. Kalau flow begitu, itu kita doakan syafakallah gitu. Ya kalau bersin tadi kayak ya kayak ada ya apa gitu ya. Kemudian bisa plong. Itu bukan karena sakit ya. Bersin karena ada sesuatu dan bersin plong. Kemudian alhamdulillah, dia kan senang itu. Kita doa. Karena dia senang, kita ikut senang itu. Ya rahmukallah. Nah, itu hadiah. Jangan bersin, alhamdulillah, biarkan aja. Itu kita tidak menahannya.
Nah, kalau dia bersin diam saja, kita juga tidak ada hak menjawabnya. Dia bersin kok diam saja. Bersin, diam saja. Ya sudah, karena diam saja nggak usah. Ya kalau kita mau bilang alhamdulillah dong. Ya, nanti saya doakan. Bersin atau dia bersin kita bilang alhamdulillah dalam rangka supaya dia bilang alhamdulillah baru kita doakan ya yarhamukallah. Jangan kebalik. Dia bersin alhamdulillah dia malah yarhamukallah. Itu kebalikan itu karena apa? Mungkin karena ya belum membaca hadis atau belum tahu tata caranya ya. Bingung jadi kemana-mana gitu ya. Kayak orang sholat subuh Jumat pagi itu kadang-kadang itu ya. Begitu Jumat pagi itu sujud tilawah karena dibiasakan sujud tilawah di rakaat kedua, rakaat pertama ya, baca surat as-sajdah. Bingung dia. Kemudian dia batal keluar ya. Ya karena dia nggak paham gitu ya. Jadi begitu. Kalau dia paham, oh ini sujud tilawah. Karena ayat yang dibaca ayat sajdah, maka dia tidak masalah. Jadi itu ketika dia bersin, dia baca alhamdulillah, hak dia untuk kita doakan yarhamkallah. Baru dia jawab wa yuslihu apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu adalah hak saudara. Kami dijalankan, masya Allah. Persaudaraan Muslim itu akan baik, akan kokoh, akan erat, ya, akan intim, saling menyayangi, saling mencintai. Yaitu petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaih. Hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Kitab Riyadhus Shalihin untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah, rezeki yang halal dan berkah, kemudahan serta keberkahan setiap urusan kita dan keistiqomahan dalam ibadah sampai kemudian kita wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika wa la ilaha illa anta. Baik, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.